Ramadanku, kajian singkat MTS Usriah Purbalingga bersama Matsu TV. Kajian kali ini bersama Ustaz Muhammad Ibnu Sabit SPD. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam keadaan terpisah, tidak bertemu di suatu ruangan kelas, tapi tidak mengapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati langkah kita untuk mencari ilmu agama yang merupakan bekal kita di hari akhirat kelak nanti. Anak-anakku semua yang berbahagia. Mungkin kalian berkata-kata di dalam hati kalian bahwasanya itu di mana Pak Sabit ya? Ini adalah berada di dalam salah satu ruang kelas di MTS Usriah Purbalingga. Di salah satu ruang kelas MTS Usriah Purbalingga, dan mungkin kalian kangen dan merindukan suasana kelas. Begitu juga dengan kami. Kami pun kangen dan rindu dengan kalian yang berada di rumah. Dan begitu juga kami kangen dengan tingkah laku kalian di sekolahan. Insyaallah kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan wabah ini bisa hilang dan musnah ketika bulan Ramadan saat ini tiba, dan mudah-mudahan Allah segerakan mengangkat wabah COVID-19 ini. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat di hari pertama sampai hari ke-15 ini di bulan Ramadan, wabah COVID-19 masih tetap menghantui kita. Akan tetapi jangan sampai lupa dan sampai membuat kita lengah bahwasanya itu merupakan salah satu ujian kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita lengah dan kita melupakan bulan Ramadan. Kita lakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kita tidak melakukan suatu amalan-amalan yang sunnah dan tentunya yang wajib juga. Jangan sampai kita meninggalkan itu semuanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyama, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tukhlaqu fihi abwabul jahim, wa tukhallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, mewajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Pada bulan ini pula pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan jahat diikat. Di sana terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa terhalangi untuk mendapat kebaikannya, maka ia telah terhalangi untuk jadi baik. Anak-anak semua yang berbahagia, sebagai seorang mukmin mestinya kita bergembira dan kita merasa senang dengan datangnya tamu Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita agendakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menambahkan pundi-pundi kebaikan serta meninggalkan berbagai bentuk kemaksiatan, sehingga bisa menjadi wasilah hilangnya wabah COVID-19 ini yang melanda dunia saat ini. Selain menjalankan puasa, di antara amalan utama yang bisa kita giatkan di tengah wabah selama Ramadan, di antaranya yang pertama adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran pertama, bacalah Al-Quran. Selain disebut sebagai bulan puasa, Ramadan juga bisa dijuluki dengan bulan Al-Quran. Bahkan kemudian bulan Ramadan sendiri tidak bisa lepas dari peristiwa diturunkannya Al-Quran di bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas
wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya ulangi kembali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nabi SAW ketika bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, beliau selalu didatangi malaikat Jibril. Jibril mengecek hafalan Al-Quran Rasulullah SAW. Dan ini di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga para salafus salih, para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya adalah Utsman bin Affan, adalah seorang sahabat yang biasa menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Sedangkan Imam Syafi'i pernah menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan di luar sholat 60 kali. Berarti dalam sehari beliau menghatamkan 2 kali. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi para ulama dan sahabat Rasulullah SAW yang menghatamkan Al-Quran banyak di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah suatu amalan sunnah yang pahalanya juga bisa berlipat ganda, adalah salat tarawih. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa salat tarawih di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharap balasan dari Allah Ta'ala, niscaya diampuni dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Meskipun Ramadan saat ini sebagian besar kita melaksanakan salat di rumah, bukan di masjid, tetapi jangan sampai lupa kita melewatkan malam tanpa mengisi malam dengan salat. Artinya, meskipun tidak bisa melakukan di masjid, kita bisa melakukan di rumah-rumah kita bersama keluarga kita. Kita hidupkan rumah-rumah kita dengan salat tarawih. Karena salat tarawih tidak mesti dilaksanakan di masjid. Bahkan bagi Anda yang memiliki hafalan sedikit, diperbolehkan untuk mengimami sembari melihat mushaf Al-Quran. Anak-anak semua yang berbahagia, amalan yang ketiga adalah sedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawaan beliau bertambah jika masuk bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk bersedekah. Salah satunya adalah dengan memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa. Seperti halnya hadis salah satu hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, "Man fatara sha'iman kana lahu ajru man 'amilahu min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'a." Orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Terlebih pada musim wabah kali ini, potensi amalan sedekah terbuka luas, karena di luar sana banyak orang yang kehilangan pemasukan harian lantaran wabah yang melanda. Tentunya semakin tinggi kebutuhan manusia akan uluran tangan berbanding lurus dengan semakin tinggi pula balasan pahala yang Allah janjikan. Karena tentu berbeda membantu di saat sulit dengan membantu di saat normal. Anak-anak semua yang berbahagia, amalan yang keempat yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah perbanyaklah berbuat kebaikan. Walau itu hanya sedikit, tapi berbuatlah kebaikan. Misal contoh, membantu orang tua, nyapu, ngepel. Jangan kita gunakan waktu kita di bulan Ramadan ini di rumah hanya untuk tidur, nonton TV, tidur, nonton TV, tidur, nonton TV. Alas-alas kita tidak bisa mendapatkan pahala yang Allah janjikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Sedikit pun kebaikan yang kita lakukan, insyaallah pahala yang Allah lakukan, yang Allah berikan kepada kita akan lebih besar dari apa yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan tentunya
Dan ini yang harus kalian lakukan di bulan Ramadan ini. Yang wajib harus kalian lakukan adalah melaksanakan puasa Ramadan. Ini yang utama dan harus kalian lakukan adalah melaksanakan puasa Ramadan. Sudah besar, balik, wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kalau anak kecil, oh tidak, tapi dia harus berlatih. Tapi bagi kalian seusia MTS, SMP, wajib. Kalau kalian udah balik, wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kalaupun sakit, itu bisa mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sehat wajib untuk melaksanakan Ramadan, puasa Ramadan. Itu semuanya amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk mengisi Ramadan kali ini. Jangan sampai kita sia-siakan amalan-amalan hari-hari kita di bulan Ramadan ini tanpa kita berbuat baik, tanpa kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan hanya untuk mohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita jangan sampai lupa untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib juga, yaitu zakat fitrah. Dan jangan sampai lupa sampaikan pada orang tua kalian. Kalau kalian belum bisa untuk menzakati diri kalian, sampaikan sama orang tua. Bu, Pak, jangan sampai lupa besok akhir Ramadan zakat fitrah wajib sebagai seorang muslim. Kita melaksanakan itu semuanya. Anak-anak semua yang berbahagia, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan sampai lupa tetap terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan ini. Insyaallah Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan itu, kesalahan itu adalah datangnya dari kami sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya.